Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita untuk mencapai bahwa di dalam hidup kita mencapai, kita punya kesatuan. Kita boleh bersatu, kita boleh bergerak, dan kita boleh bersinergi. Untuk itu dibutuhkan kita masing-masing harus sepakat dulu. Sepakat dalam hal apa? Ketika kita berdoa, kita harus sepakat. Kita berdoa boleh minta apapun juga. Minta apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, kita boleh berdoa. Tetapi kita harus bersepakat apapun doa kita, biar kehendak Tuhan yang jadi. Kita nggak pernah tahu kehendakan kita itu apakah itu yang terbaik menurut Tuhan bagi kita masing-masing. Karena hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya boleh berdoa, boleh minta apapun dengan Tuhan, tetapi akhirilah biar kehendak Tuhan yang jadi. Dengan kata lain, Tuhan yang menentukan apakah Tuhan menjawab doa kita dengan cara yang bagaimana, tapi jawaban Tuhan pasti adalah yang terbaik bagi kita semua. Sepakat dalam hal apa lagi? Sepakat dalam hal kita menetapkan siapa musuh kita. Musuh kita adalah penjahat-penjahat, yaitu iblis. Musuh kita bukan manusia. Musuh kita bukan keluarga kita, bukan teman kita, tetapi musuh kita adalah roh-roh jahat. Kalau roh jahat itu menguasai orang dekat kita, bukan mereka yang menjadi musuh kita, tetapi adalah roh jahat itu. Itu sebabnya kita harus bersepakat yang menjadi musuh kita bukan keluarga kita, bukan teman kita, bukan relasi kita, tetapi roh jahat. Itu sebabnya apapun yang kita alami, kita tahu kalau ada seseorang yang menjadi musuh kita, berarti orang itu sedang dikuasai dengan roh-roh yang tidak benar. Maka dari itu kita tidak membalasnya. Sebab firman Tuhan katakan, jangan membalas jahat dengan jahat, tetapi berbuatlah baik dengan cara kita berdoa untuk mereka. Selain dari kita tahu siapa menjadi musuh kita, kita harus tahu tujuan. Untuk bersinergi, kita harus punya tujuan yang sama. Kalau kita tahu, kita bersepakat tujuannya apa, bersama-sama untuk mencapai tujuan itu, bersinergi bahu-membahu untuk boleh mencapai sinergi tujuan itu, maka kita akan melihat Tuhan akan campur tangan dan turut bekerja. Sehingga tujuan kita mendatangkan keberhasilan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, banyak kali orang untuk berkata bersepakat itu gampang, tetapi dalam menjalani boleh sepakat itu gak gampang. Banyak orang untuk berdoa dengan Tuhan, tetapi dia tidak meminta kehendak Tuhan yang jadi, tetapi dia memaksakan kehendaknya yang jadi. Tuhan harus menurut dengan dia, apa yang dia mau, apa yang dia minta, Tuhan harus menjawabnya. Kalau Tuhan tidak menjawabnya, maka dia akan kecewa. Ketika dia kecewa, dia akan meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita berdoa demikian, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika kita berdoa, kita biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita, Dia tahu dengan jelas.
Maka dari itu, dalam Tuhan menjawab doa kita, ketika kita sepakat menyerahkannya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan pegang tangan kita, Dia akan tuntun langkah kita, Dia akan bawa kita selangkah demi selangkah bersama dengan Dia untuk berjalan dalam kebenaran Dia, dalam kebenaran firman Tuhan, untuk mencapai setiap apa yang menurut Tuhan adalah terbaik bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam sebuah keluarga harus ada satu kesepakatan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Di dalam keluarga yang ada kesepakatan, maka keluarga itu hari lepas hari akan melewatinya dengan semua yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam hidup saya tahu apa yang bisa saya lakukan. Dan saya tahu apa yang saya tidak bisa lakukan, Tuhan bisa melakukannya. Itu sebabnya saya selalu berdoa dengan Tuhan, apapun yang saya butuhkan, jangan pernah kehendak saya yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Dan ternyata kehendak Tuhan tidak pernah buruk. Apabila Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi di dalam hidup kita, itu sebenarnya tidak buruk. Karena yang buruk itu ketika kita responi dengan ucapan syukur, maka kita melihat bahwa yang buruk itu akan berubah menjadi baik. Bukan karena kita hebat, tetapi karena anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, banyak kali orang, kalau dia tidak bersepakat di dalam keluarga, di dalam komunitas, bahwa musuh mereka bukan manusia, bukan teman, bukan keluarga, tetapi roh-roh jahat, maka ketika dia mengalami gesekan, saudara, maka dia mencap bahwa musuhnya adalah keluarganya atau temannya atau orang-orang di dekatnya, maka terjadilah kebencian, terjadilah keributan. Tetapi apabila dia tahu bahwa orang itu sebenarnya bukan dia, tetapi roh jahat yang sedang menguasai orang itu, dan itu dibutuhkan doa, maka tidak jadi keributan. Dia akan berdoa sehingga Tuhan mengubah, menjamah hatinya, dan terjadi pemulihan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika di dalam hidup ini kita punya tujuan yang sama. Di dalam keluarga saya mengajarkan, saya mendidik anak-anak saya, menantu saya, cucu menantu saya, dan buyut saya, bahwa di dalam keluarga, di dalam hidup kami harus punya satu tujuan yang sama, yaitu satu tujuan bagaimana setiap orang di dalam hidupnya mengasihi Tuhan lebih dari apapun, mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap pikirannya, dengan segenap kekuatannya, diajarin, diberikan keteladanan, dibuat kesepakatan ini di dalam keluarga, maka keluarga itu di dalam hidupnya akan dibawa di hadapan Tuhan berdoa untuk setiap orang boleh sehati sepikir di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh orang yang mengasihi Tuhan pasti hidupnya takut akan Tuhan. Maka di dalam keluarga itu ada kesatuan, ada bergerak bersama, bersinergi, sehingga semuanya mencapai untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mau melakukannya, mau sepakat dengan hal-hal yang baik, maka bersama dengan saya katakan amin.